Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Prof. Dr. Kartimi MPD selaku dosen pengampu model-model pembelajaran. Yang saya hormati teman-teman semua yang alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini dapat berkumpul dan bermuajah di tempat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Langsung saja, saya Muhammad Khairul Fatihin dari kelas MPI 2A akan sedikit menerangkan tentang model pembelajaran berbasis masalah atau biasa disebut dengan problem based learning. Latar belakang masalah. Pembelajaran merupakan sarana untuk menciptakan suatu kondisi bagi terciptanya suatu kegiatan belajar yang mungkin siswa memperoleh pengalaman belajar yang memadai. Nah, pada pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning ini berbeda dengan model pembelajaran yang lainnya. Dalam model pembelajaran ini, peranan pendidik adalah menyodorkan berbagai masalah, memberikan pertanyaan, dan memfasilitasi investigasi dan dialog. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menetapkan topik masalah yang akan dibahas, walaupun sebenarnya guru telah menetapkan topik masalah apa yang harus dibahas. Melalui model pembelajaran ini, problem based learning, peserta didik dapat berkembang secara utuh. Artinya bukan hanya berkembang kognitif, tetapi siswa juga akan berkembang dalam bidang psikomotorik dan afektif secara otomatis melalui masalah yang dihadapi. Jadi secara singkatnya, problem based learning ini adalah suatu pembelajaran ya, metode pembelajaran yang menggunakan cara memberikan masalah. Jadi pendidik itu memberikan masalah buat diselesaikan kepada peserta pendidik. Seperti itu. Nah, definisi problem based learning. Saya di sini mengambil dari beberapa ahli. Yang pertama yaitu dari Muslimin ya. Menurut Muslimin, problem based learning adalah suatu pendekatan untuk membelajarkan siswa untuk mengembangkan keterampilan berpikir dan keterampilan memecahkan masalah. Belajar peranan orang dewasa yang otentik serta menjadi pelajar mandiri. Menurut Jodion Suiburian, problem based learning merupakan salah satu model pembelajaran yang berasosiasi dengan pembelajaran kontekstual. Pembelajaran artinya dihadapkan pada suatu masalah yang kemudian dengan memulai pemecahan masalah, melalui masalah tersebut siswa belajar keterampilan-keterampilan yang lebih mendasar. Yang terakhir yaitu menurut Dutch, problem based learning adalah metode instruksional yang menantang peserta didik agar belajar untuk belajar, bekerja sama dalam kelompok untuk mencari solusi bagi masalah yang nyata. Nah, jadi kesimpulannya itu menurut beberapa ahli, kesimpulannya itu model pembelajaran based learning atau problem based learning adalah model pembelajaran yang diawali dengan memberikan masalah kepada siswa, di mana masalah tersebut merupakan pengalaman sehari-hari atau yang dialami peserta didik. Nah, selanjutnya siswa dituntut menyelesaikan masalah tersebut untuk menemukan pengetahuan baru. Secara garis besar, PBL terdiri dari kegiatan menyajikan kepada peserta didik situasi masalah yang autentik dan bermakna serta memberikan kemudahan kepada peserta didik untuk melakukan penyelidikan dan inquiry. Nah, intinya ketika PBL ini dilaksanakan, guru itu memberikan suatu masalah kepada peserta pendidik dalam masalah dalam kegiatan sehari-hari ya. Memberikan masalah kepada peserta didik dan diselesaikan itu bareng-bareng atau lebih disebut musyawarah ya. Nah, kalau di pondok itu lebih dikenal dengan Batsul Masail ya. Jadi
mencari masalah, menentukan masalah, terus diselesaikan dengan bersama-sama, terus dicari referensi atau jawaban-jawaban itu dari kitab-kitab. Nah, biasanya seperti itu kalau di pondok-pondok. Nah, berlanjut ke tujuan problem based learning. Nah, tujuan problem based learning atau PBL adalah untuk meningkatkan pemahaman konsep, keterampilan analisis, keterampilan pemecahan masalah, dan kemampuan belajar mandiri. Kalau menurut Hemelo Silver, ya PBL itu ada 10 ya. Di antaranya yaitu mengkonstruksi luas dan fleksibilitas pengetahuan dasar, terus mendidik peserta didik termotivasi untuk memperluas pengetahuan dasar yang dimiliki dengan memecahkan masalah. Yang selanjutnya yaitu mengembangkan efektivitas keterampilan pemecahan masalah. Lalu proses diskusi PBL menjadi peserta didik belajar bagaimana memecahkan masalah dengan cara berdiskusi ya dengan anggota lain. Yang kelima yaitu mengembangkan pengarahan diri dan keterampilan belajar sepanjang hayat. Terus yang selanjutnya yaitu menjadikan siswa belajar berkomunikasi yang efektif dan toleransi sesama anggota. Yang ketujuh, siswa menjadi kolaborator yang efektif. Dan yang kedelapan yaitu bagaimana meyakinkan anggota lain agar dapat menerima ide-ide yang disampaikan. Yang kesembilan, menjadikan motivasi intriksi dalam belajar. Dan yang terakhir yaitu untuk menarik dan meningkatkan motivasi siswa dalam belajar. Ya tentunya ya intinya yaitu PBL ini bisa berdiskusi dan menerima ide-ide dari teman-teman yang lain dan bisa meningkatkan motivasi ya. Nah, yang selanjutnya yaitu karakteristik problem based learning. Problem based learning menekankan pada pembelajaran yang berpusat pada siswa, di mana siswa memainkan peran aktif dalam proses belajar. Selain itu, PBL menekankan pada pembelajaran berbasis konteks, di mana materi pembelajaran diperkenalkan melalui skenario atau kasus nyata. Jadi karakteristik problem based learning itu jelas ya. Itu semua pembelajaran itu diserahkan kepada siswa. Jadi guru itu hanya mengontrol ya, melihat bagaimana jalannya diskusi itu di suatu kelas. Nah, prinsip problem based learning ya. Model pembelajaran problem based learning didasarkan pada beberapa prinsip utama yang membimbing proses pembelajaran. Nah, PBL menekankan pada pembelajaran berbasis masalah, di mana siswa dihadapkan pada situasi atau kasus nyata yang memerlukan pemecahan masalah. Mereka diberi kebebasan untuk mengidentifikasi sumber daya, menganalisis informasi, dan mencari solusi dengan bimbingan dari fasilitator. Nah, jelas ya, prinsipnya pun itu siswa itu tidak diam saja. Jadi dia itu diberikan masalah dan dia mencari mengidentifikasi dulu sumber dayanya, terus menganalisis informasi dan mencari solusi dengan bimbingan dari fasilitator. Tentunya ada bimbingan dari para pendidik itu. Berlanjut ke langkah-langkah pembelajaran problem based learning. Nah, langkah-langkah ini saya mengambil dari Arnett ya. Maaf, saya mengambil dari John Dewey. Itu ada 6 langkah pembelajaran problem based learning. Yang pertama yaitu merumuskan masalah, yaitu langkah siswa menentukan masalah yang akan dipecahkan. Yang kedua, menganalisis masalah, yaitu langkah siswa meninjau masalah secara kritis dari berbagai sudut pandang. Yang ketiga, merumuskan hipotesis, yaitu langkah siswa merumuskan berbagai kemungkinan pemecahan sesuai dengan pengetahuan yang memilikinya. Yang keempat, mengumpulkan data, yaitu langkah siswa mencari dan menggambarkan informasi yang diperlukan untuk pemecahan masalah. Yang kelima, pengujian hipotesis, yaitu langkah siswa mengambil atau merumuskan kesimpulan sesuai dengan penerimaan dan penolakan hipotesis yang diajukan. Dan yang terakhir yaitu merumuskan rekomendasi pemecahan masalah yang dapat dilakukan sesuai rumusan hasil pengujian hipotesis dan rumusan kesimpulan. Nah, jadi langkah-langkah pembelajaran yaitu merumuskan masalah, menganalisis masalah, merumuskan hipotesis, mengumpulkan data, pengujian hipotesis, dan merumuskan rekomendasi pemecahan masalah. Jadi siswa itu semua yang mencari ya.
Nah, ini sintaks ya, model pembelajaran based learning. Yang pertama itu orientasi siswa kepada masalah. Nah, tingkah laku guru itu guru menjelaskan tujuan pembelajaran, menjelaskan logistis yang dibutuhkan, mengajukan fenomena atau demonstrasi atau cerita untuk memunculkan masalah, memotivasi siswa untuk terlibat dalam pemecahan masalah yang dipilihnya. Nah, tahap kedua itu mengorganisasi siswa untuk belajar. Tingkah laku guru yaitu membantu siswa mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas belajar yang berhubungan dengan masalah tersebut. Nah, tahap ketiga yaitu membimbing penyelidik individu maupun berkelompok. Tingkah laku guru yaitu guru mendorong siswa untuk mengumpulkan informasi yang sesuai, melaksanakan eksperimen untuk mendapatkan pelajaran dan pemecahan masalah. Tahap keempat yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Guru membantu siswa dalam merencanakan menyampaikan karya sesuai seperti laporan, video, dan model dan membantu mereka untuk berbagai tugas dengan temannya. Dan yang tahap 5 yaitu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Nah, guru membantu siswa untuk melakukan refleksi untuk evaluasi terhadap penyelidikan mereka proses-proses yang mereka gunakan. Nah, jika kegiatan pembelajaran sesuai dengan sintaks pembelajaran berbasis pemecahan masalah, diharapkan peserta didik menumbuhkan kemampuan kreativitas baik secara individu maupun kelompok karena setiap langkah pembelajarannya menuntut adanya keaktifan peserta didik. Ya. Jadi ketika sintaks ini belajar efektif, ya, insya Allah keaktifan peserta didik akan berjalan dengan baik. Lanjut ke poin selanjutnya yaitu keunggulan dan kelemahan dalam penggunaan model pembelajaran problem based learning. Nah, keunggulan dalam penggunaan model pembelajaran based learning ini, siswa yang diajar melalui PBL menjadi mandiri untuk belajar dengan rasa ingin mengetahui dan mempelajari, kemampuan untuk merumuskan kebutuhan mereka sebagai siswa, dan kemampuan untuk memilih dan menggunakan sumber daya terbaik yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan ini. Keterampilan ini menjadi kebiasaan yang baik di masa yang akan datang dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi keunggulan ini ya, siswa itu dapat berdiskusi ya, tidak hanya menentukan masalah itu dengan sendiri atau lebih disebut dengan egois ya. Jadi siswa itu berdiskusi, nanti di masyarakat pun diharapkan siswa menentukan masalah itu dengan cara diskusi, ataupun dalam lingkungan keluarga pun tidak baik dari kepala keluarga ataupun ibu rumah tangga itu menentukan masalah dengan cara diskusi dengan suami atau dengan istri atau dengan anak-anaknya. Itu bisa dengan cara keunggulan ini, based learning ini, problem based learning. Nah, sementara kelemahannya yaitu guru dituntut untuk memfasilitasi pembelajaran daripada secara langsung memberikan pengetahuan mereka. Ini mungkin dianggap tidak efisien dan mungkin menurunkan motivasi guru. Jadi guru kurang bersemangat ya. Jadi guru itu tidak efisien ya, tidak efisien. Jadi ketika itu guru memberikan masalah biar anak-anak yang mencari, jadi gurunya itu terkadang itu tidak memberikan tidak semangat untuk pembelajaran. Jadi anak disuruh saja untuk berdiskusi. Nah, pengetahuan yang diperoleh oleh PBL kurang terorganisir daripada pengetahuan yang diperoleh oleh pembelajaran tradisional. Nah, kalau tradisional kan guru yang menerangkan, terus menerangkan, terus tanya jawab. Nah, kalau ini diserahkan kepada siswa atau peserta didik. Nah, poin selanjutnya yaitu asesmen dan evaluasi pada model pembelajaran problem based learning. Nah, asesmen dalam problem based learning atau PBL dapat mengukur pemahaman, menilai peran dan situasi orang dewasa, menilai potensi belajar dan menilai usaha kelompok. Asesmen dalam model PBL tidak hanya berupa tes kognitif, karena peserta didik terlibat dalam pembelajaran di kelas dan menunjukkan kemajuan mereka saat mereka menguasai konten atau keterampilan pemecahan masalah. Ini memberikan banyak peluang untuk penilaian autentik dan embedded yang tidak mengambil waktu dari instruksi. Jadi teknik penilaian masalah
yang sesuai dengan pembelajaran berbasis pemecahan masalah, yaitu pada pekerjaan yang dihasilkan peserta didik. Hal ini karena dalam model pembelajaran berbasis pemecahan masalah tidak berfokus pada bagaimana peserta didik memperoleh pengetahuan deklaratif. Oleh karena itu penilaian secara tertulis tidak cukup. Jadi guru pun menilainya itu bagaimana aktifnya siswa dengan cara dia mencari masalah, mencari jawaban masalah, terus mencari bagaimana dia menjawab, bagaimana dia berbicara, bagaimana dia berdiskusi dengan teman-temannya. Itu bisa dinilai dari situ, tidak hanya dari tulisan atau ujian tulis saja. Dan yang terakhir yaitu kesimpulannya. Model pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning adalah pendekatan pembelajaran yang menekankan pada pemecahan masalah dan penerapan pengetahuan dalam konteks nyata. Dalam PBL, siswa diberikan suatu masalah atau situasi yang membutuhkan solusi dan mereka harus bekerja secara aktif untuk menemukan jawaban melalui penelitian, diskusi, dan refleksi. Guru berperan sebagai fasilitator yang membimbing dan memberikan arahan, namun siswa memiliki peran sentral dalam proses pembelajaran. Nah, jadi kesimpulannya yaitu dalam problem based learning ini intinya model yang memberikan sepenuhnya pembelajaran kepada siswa. Jadi guru hanya memfasilitasi atau membimbing atau mengarahkan atau bisa juga hanya mengontrol. Jadi semua pembelajaran itu diserahkan kepada siswa ya. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.